Syukur kepada Tuhan, mari kita melanjutkan pengkajian kristalisasi 1 dan 2 Samuel. Kita masuk dalam berita yang ketiga, mengenai prinsip rohani, pelajaran kehidupan, dan peringatan kudus yang terlihat dalam sejarah Samuel. Berita ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengalaman kita bisa meneladani sejarah Samuel saat itu. Ada 3 hal di sini, adalah prinsip rohani, hal apa yang menjadi prinsip bagi kita hari ini, pun juga pelajaran kehidupan apa, dan peringatan kudus yang bagaimana, supaya kita juga boleh menjadi Samuel hari ini. Pertama kita melihat prinsip rohani, yaitu dimulai dari doa Hana, bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi adalah untuk kepentingan dan pergerakan Allah, untuk menghasilkan seorang nasir pemenang yang mutlak bagi penggenapan hasrat Allah. Jadi dalam hal ini bagaimana Samuel bisa hadir? Ya, ini karena ada doa Hana, ibunya, yang berdoa bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan Allah. Artinya Allah juga membutuhkan seseorang yang boleh menjadi wakil otoritasnya di muka bumi. Allah damba agar seluruh umatnya menjadi orang nasir. Jadi bukan hanya Samuel seorang diri, tapi seluruh umatnya menjadi orang nasir. yakni orang yang dikuduskan, dipisahkan. Jadi dikuduskan, dipisahkan ini dipisahkan dari dunia secara mutlak, sepenuhnya bagi Allah, bagi kepuasannya. Saat itu Samuel dia boleh menjadi contoh, adalah seorang yang dibangkitkan bagi Allah, yang telah mutlak bagi Allah. Di sini kita melihat ada 4 syarat seorang nasir, orang yang dikuduskan bagi Allah. Pertama, seorang nasir pantang minum anggur, dan apapun yang berhubungan dengan sumbernya, yang dalam hal ini dilambangkan oleh buah anggur. Ini menandakan pantang terhadap segala jenis kenikmatan dan kesenangan dunia atau kesenangan duniawi, serta mengambil dan mengalami Kristus sebagai kenikmatan dan kesenangannya. Ini ada di dalam Bilangan pasal 6 ayat 3-4. Perlu kita ketahui bahwa Samuel adalah keturunan dari Lewi, namun bukan secara langsung dari keturunan Imam Harun. Karena itulah, karena keimamatan Harun yang merosot saat itu, maka dibukalah satu jalan, yaitu jalan orang nasir. Namun demikian perlu ada syarat bagaimana orang yang mau dikuduskan, dikhususkan bagi Allah. Jadi pertama, tidak boleh ada campur aduk dengan unsur dunia. Perlu pantang terhadap segala jenis keduniawian. Yang kedua, seorang nasir tidak mencukur rambutnya, menandakan tidak menolak, tetapi mutlak tunduk kepada kekepalan Tuhan. Juga sama kepada semua wakil otoritas yang ditetapkan Allah. Samuel, walaupun dia hadir di tengah-tengah kemerosotan keimamatan Harun, tetapi Samuel mutlak tunduk di bawah kekepalaan Allah. Seorang nasir tidak dicemari oleh kematian kerabatnya, tetapi tetap dalam pemisahannya untuk menjadi kudus bagi Allah. Ini menandakan perlu mengalahkan kasih sayang alamnya. Di sini seorang nasir tidak dikendalikan oleh emosi alamiahnya, tetapi betul-betul mengambil kasih Allah yang ilahi menjadi kebajikan insani. Jadi tidak boleh dicemari oleh kematian kerabatnya, menunjukkan menolak semua kasih sayang alamiah. Seorang nasir tidak mendekati seorang yang mati, atau tidak dicemari oleh kematian yang mendadak dari orang yang di dekatnya. Ini menandakan bahwa seorang nasir terpisah dari kematian. Saudara-saudari, Allah kita itu membenci kematian. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus. Karena itu semua yang cemar dan semua yang berbau kematian perlu disingkirkan dari seorang nasir. Hari ini kalau kita lihat
situasi sekeliling kita juga banyak terdapat unsur kematian. Unsur kematian bisa berupa satu amarah, kesulitan, kegalauan, kekhawatiran. Ini boleh katakan adalah unsur kematian. Maka begitu ini menyerang kita, maka kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan. Kita harus memproklamirkan kepada Allah yang hidup bahwa kita menolak semua bentuk kematian. Ya, seorang nasir mutlak terpisah dari kematian. Inilah prinsip rohani yang perlu kita lihat di dalam sejarah Samuel. Sekarang kita lanjutkan apa yang menjadi pelajaran kehidupan. Kita melihat Samuel diajarkan mendengarkan pembicaraan Allah. Jadi pada waktu itu Samuel masih kanak-kanak, dan Allah memanggil dia. Samuel pada waktu itu masih belum peka, dia mengira itu dia dipanggil oleh Imam Eli. Akhirnya sampai yang ketiga kalinya, lalu Imam Eli memberitahu, selanjutnya kalau ada suara demikian, katakanlah berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu mendengar. Jadi Samuel diajarkan mendengarkan pembicaraan Allah. Inilah pelajaran kehidupan kita. Adakah Anda dan saya setiap hari perlu mendengarkan pembicaraan Allah di dalam roh kita? Perlu mendengarkan pembicaraan Allah di dalam firman-Nya. Yang kedua, Samuel diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat kemunduran imamat Harun yang merosot. Jadi saat itu Imam Eli yang sudah tua dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas tidak serius di dalam melaksanakan tugas keimamatan. Padahal mereka dipercaya di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan di depan umat Israel. Tapi mereka sembrono, mereka tidak serius. Maka Allah akhirnya juga mengakhiri dari pelayanan Imam Eli dan kedua anaknya. Di sini Samuel melihat semua kemunduran. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, kita lihat Samuel tidak mundur. Dia melihat kemunduran imamat Harun, tapi Samuel tidak pernah mundur. Dia tetap setia mendengarkan pembicaraan Allah, dia tetap setia menjalankan penghidupan sebagai seorang imam. Inilah satu pelajaran kehidupan, saudara-saudari, kita jangan sampai mundur, walaupun keadaan sekeliling berubah secara negatif, tapi perlu kita memiliki roh yang menyala-nyala, ya, untuk melayani Tuhan dengan kerajinan yang tidak kendor. Samuel tetap rajin saat itu di dalam melaksanakan tugas keimamatan. Sebagai ganti, dia melihat kemunduran dari imamat Harun yang merosot. Selanjutnya kita melihat satu peringatan kudus. Pesan tentang penghakiman Allah menjadi peringatan yang terus-menerus baginya, bagi Samuel, sepanjang pelayanan imamnya yang membantu dia untuk tetap murni dalam pelayanannya kepada Allah seumur hidupnya. Jadi pada waktu dia mendengarkan suara Tuhan saat itu, ternyata Allah berbicara bagaimana nasib dari Imam Eli dan keluarganya. Saat itu Samuel juga dia membawa pesan ini menjadi satu peringatan kudus bagi dia, supaya dia juga serius di dalam menjalankan tugas keimamatannya. Sebagai seorang yang esa dengan Allah di bumi, Samuel melayani dalam 5 status. Jadi peringatan yang Allah tunjukkan kepada Samuel, ini mendorong dia untuk begitu serius di dalam melayani. Dan kita bisa melihat pelayanan dalam 5 status. Pertama, Samuel melayani sebagai seorang nasir, seorang yang dikuduskan. Ini dimulai dari doa Hana, doa ibunya, ya, yang mengatakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan ini diwujudkan oleh Samuel sendiri. Dia melayani sebagai seorang nasir. Dia tinggal di rumah Tuhan saat itu.
Tidak karena keimamatan Harun, keimamatan Lewi merosot, lalu dia lebih baik pulang ke rumah ibunya. Tidak. Dia tetap dikuduskan, tinggal di rumah Tuhan, melayankan pelayanan imamat yang betul. Inilah pelayanan Samuel sebagai seorang nasir. Yang kedua, Samuel melayani sebagai imam yang menghormati Allah. Allah sendiri yang mengatakan, aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan sebagai ganti keimaman dari Eli yang merosot, yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Jadi Samuel betul-betul dia mengembalikan kewibawaan dari seorang imam. Dia betul-betul menunjukkan satu ekspresi Allah sebagai seorang imam yang menghormati Allah. Selanjutnya, Samuel melayani sebagai nabi yang ditetapkan Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 3:20, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Seorang nabi adalah seorang yang berbicara bagi Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel, yang membuat orang-orang yang mendengarkan ditundukkan, bertobat, memiliki hati yang berpaling kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Samuel. Dia betul-betul tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi dari firman Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Samuel juga melayani sebagai seorang hakim. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 15-17, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sebagai seorang hakim, dia bisa meluruskan, dia bisa membangun, dia bisa membawa orang Israel betul-betul menjadi bangsa yang berjalan lurus di hadapan Tuhan. Membawa semua orang Israel ini betul-betul menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tidak ikut penyembahan berhala kepada Allah orang asing. Tapi sebaliknya, di sini Samuel melayani sebagai seorang hakim untuk membetulkan, meluruskan jalan dari orang Israel. Dan yang kelima, Samuel melayani sebagai seorang manusia pendoa. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Jadi di sini Samuel sebagai seorang pendoa. Setiap ada peristiwa, Samuel segera membawa perkara itu kepada Tuhan. Dan di dalam 1 Samuel pasal 12 katakan ayat 19a, berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu. Dan di dalam ayat 23, Samuel juga memutuskan bahwa ada berdosa bagi dia kalau sampai dia berhenti mendoakan bangsa Israel ini di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, dengan kelima status ini, betul-betul saat itu Allah telah mendapatkan kepuasan, perkenan, karena ada orang yang betul-betul sesuai dengan hatinya, menjadi esa dengan Allah. Bukan dari kelahiran karena keturunan secara jasmani, tetapi karena wahyu, karena visi, karena kemauan, karena persembahan diri. Saudara-saudari, kalau Anda dan saya juga seperti demikian, baik kita tahu prinsip rohaninya, Anda dan saya adalah seorang nasir, ya, memiliki satu hak istimewa untuk boleh dikuduskan bagi Tuhan. Juga di dalam pelajaran kehidupan, kita perlu benar-benar bagaimana terus belajar, bertumbuh melalui firman Tuhan. Dan sampai ada satu peringatan kudus, supaya kita baik-baik dengan serius, kita hidup di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga diri kita dari pencemaran duniawi. Kita harus menjaga diri kita supaya tidak dijamah oleh kematian rohani. Kita perlu di dalam roh senantiasa hidup, senantiasa membara di dalam roh.
di dalam kita menyeru nama Tuhan, di dalam kita bersidang, di dalam kita melayani, apapun saudara-saudari, kita perlu belajar hidup di dalam roh. Dan dengan kelima status ini, baik sebagai seorang nasir, seorang imam, seorang raja, hakim, dan pendoa. Saudara, ini bukan status jabatan yang di luar. Ini menuju satu penghidupan sehari-hari yang betul-betul kita layankan di hadapan Tuhan, pun juga yang kita tunjukkan di depan sesama kita. Saudara-saudari, ini semua adalah kesempatan hak istimewa kepada kita semua. Kelima status ini boleh menjadi status kita dalam arti penghidupan kita, di dalam pembelajaran kita. Bagaimana kita belajar membicarakan firman Tuhan sebagai seorang nabi yang tidak malu berbicara terus terang. Bagaimana seorang hakim yang adil, kita bisa menyelesaikan satu permasalahan dengan baik, tidak menurut emosi kebenaran diri sendiri, tetapi membiarkan Tuhan sebagai terang untuk membereskan setiap masalah. Sampai terakhir kita disebut boleh menjadi seorang pendoa. Baiklah kita berdoa atas situasi hari ini, situasi pandemi, kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa kepada keadaan kaum saleh, supaya mereka dibangkitkan rohaninya. Kita perlu berdoa dalam pemerintahan kita, supaya Tuhan terus memimpin di mana kita berada. Di situ ada kesaksian Tuhan yang perlu kita jaga dan perlu kita ekspresikan. Semoga prinsip rohani, pelajaran kehidupan, dan peringatan kudus yang bisa kita lihat dalam sejarah Samuel ini boleh kita alami di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan merahmati kita. Amin.